Marilah kita membahas materi yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membahas materi mengenai identitas trigonometri. Perbandingan trigonometri untuk titik P dengan koordinatnya x, y pada lingkaran yang berpusat di O, yaitu dengan koordinatnya 0,0 dengan jari-jari R adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan saya di sini membuat sebuah lingkaran yang warnanya kuning dengan pusatnya di titik O, yaitu koordinatnya 0,0. Kemudian ada sebuah titik P pada keliling lingkarannya. Ada sebuah titik P dengan koordinatnya x, y. Biasanya, misalnya seperti halnya kalian mempunyai roda sepeda, roda motor, roda mobil. Nah, biasanya roda itu kan mempunyai jari-jari gitu ya. Jadi OP ini adalah jari-jari dan biasanya diwakili dengan huruf R kecil. Ya. Kemudian jika si titik P ini diproyeksikan terhadap sumbu X, berarti kalau diproyeksikan itu istilah lainnya bayangan. Bayangan titik P di sumbu X adalah Q. Jadi bayangannya itu jatuhnya tegak lurus, ya. Jadi diproyeksikan tegak lurus terhadap sumbu X, jatuhnya di titik Q, ya. Sehingga terlihat di sini ada sebuah segitiga OPQ atau PQO atau QOP sama aja dengan sudut siku-sikunya di titik Q. Nah, kemudian sudut POQ ini ditulis sudut theta dan sudut OPQ adalah sudut alfa. Kemudian PQ, karena PQ ini sejajar dengan sumbu Y, saya wakili dengan huruf Y. Kemudian OQ ini karena terletak di sumbu X, saya wakili OQ ini dengan X. Sedangkan OP adalah jari-jari, biasa ditulis kalau jari-jari itu R kecil. Ya. Nah, kalau saya tarik gambarnya, saya keluarin nih segitiganya. Kita perbandingkan terhadap sudut theta dulu ya. Nih, jadi saya alfanya tidak dibawa, saya tinggal theta aja. Jadi kita ambil perbandingan terhadap sudut theta. Di mana siku-siku di sudut PQO atau OQP. Ya, siku-siku itu besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, kemudian ingat arahnya, saya sengaja posisi segitiganya seperti ini, ya. Jadi kadang kan terbalik atau bagaimana kita balikan seperti ini. Ingat arahnya kalau untuk sin itu adalah sisi tegak per sisi miring, kalau cos sisi datar per sisi miring, kalau tan sisi tegak per sisi datar, untuk cot di sisi datar per sisi tegak, untuk sekan ya, sisi miring per sisi datar, dan kosek atau kosekan sisi miring per sisi tegak. Jadi kalau sin itu Y per R, maka kosek itu adalah R per Y. Jadi kebalikan dari sin adalah 1 per kosek. Kebalikan kosek adalah 1 per sin, seperti itu. Ya. Jadi sini arahnya untuk sin theta adalah Y per R, ini sudah saya tulis. Y per R, cos theta X per R, tan theta Y per X, cot theta X per Y, sec theta R per X, cosec theta R per Y. Seperti ini. Ini diperbandingkan terhadap sudut theta. Nah, sekarang kita perbandingkan terhadap sudut alfa. Alfanya di sini, tapi mau saya balik, alfanya mau saya pindahkan posisinya ada di sebelah kiri sini ya. Sudut siku-sikunya tetap di Q, berarti kan kita tukar O-nya ke atas. Nah, seperti ini ya. Jadi posisinya ini alfa, ini berarti titik P dengan koordinat X, Y. Berarti PQ-nya kan tadi PQ itu kan sejajar dengan sumbu Y ya. Berarti Y ini sekarang posisinya ada di sumbu datar, di garis datar. Kemudian tadi OQ itu kan X, jadi sini ya. Kalau R tetap. Berarti kan sin-nya adalah sisi tegak per sisi miring, ingat ya. Jadi sin alfa ini sin alfa karena berbandingan terhadap sudut alfa. Sin alfa
sama dengan X per R, cos alfa Y per R, tan alfa X per Y, cot alfa Y per X, sec alfa R per Y, cosec alfa R per X. Beda. Nah, sekarang kita lihat. Ini sin alfa adalah X per R. Kalau terhadap theta, X per R itu ada di sini. Ada di X per R itu ada di cos theta ya. Jadi sin alfa itu senilai dengan cos theta. Kita lihat lagi. Cos alfa itu Y per R, tapi kalau pada theta Y per R itu ada sin X, Y per R itu. Jadi cos alfa senilai dengan sin theta. Kemudian untuk tan alfa itu X per Y. Pada theta X per Y itu cot theta. Jadi tan alfa senilai dengan cot theta. Kemudian sec alfa adalah R per Y. R per Y itu kalau di theta, R per Y itu cosec theta. Jadi sec alfa senilai dengan cosec theta. Nah, itu yang terakhir cosec alfa R per X. R per X itu kalau di theta adalah sec alfa. Jadi cosec alfa senilai dengan sec theta gitu ya. Jadi diambil kesimpulan bahwa sin alfa senilai dengan cos theta. Cos alfa senilai dengan sin theta. Tan alfa senilai dengan cot theta. Cot alfa senilai dengan tan theta. Sec alfa senilai dengan cosec theta. Cosec theta senilai dengan sec theta. Cosec alfa senilai dengan sec theta gitu ya. Nah, dari perbandingan seperti ini, kita lihat dulu ini segitiganya ya. Sebuah segitiga jumlahnya selalu 180 derajat ya. Jika ini sudut Q-nya OQP atau PQO ini 90 derajat, berarti sudut P ditambah sudut O ini 90 derajat dong separohnya. Berarti ini sudut alfa ditambah sudut theta sama dengan 90 derajat ya. Sehingga jumlah sudutnya saya tulis berdasarkan rumus di atas diperoleh sebagai berikut. Sudut theta ditambah alfa sama dengan 90 derajat. Atau jika tetanya saya pindahkan ke ruas kanan berarti kan tandanya jadi negatif ya. Jadilah alfa sama dengan 90 derajat dikurangi theta. Ini ya. Maka tadi dikatakan bahwa sin alfa senilai dengan cos theta yaitu X per R. Cos alfa senilai dengan sin theta yaitu Y per R. Tan alfa senilai dengan cot theta yaitu X per R. Cot alfa senilai dengan tan theta yaitu Y per X. Sec alfa senilai dengan cosec theta yaitu R per Y. Cosec alfa senilai dengan sec theta yaitu R per X. Nah, jika si alfa ini kita ganti dengan ini, yang kita dapat tadi ya 90 derajat dikurangi theta, kita ganti jadi sin alfa jadi sin 90 dikurangi theta. Semuanya nih alfanya jadi cos 90 min theta, min aja ya. Tangan 90 min theta gitu. Jadilah didapat mau dikatakan rumus boleh, ini khusus untuk yang ada di kuadran ke-1 ya. Jadi sin 90 derajat dikurangi theta sama dengan cos theta. Senilainya cos 90 derajat dikurangi theta sama dengan sin theta. Tan 90 derajat dikurangi theta sama dengan cot theta. Cot 90 derajat dikurangi theta sama dengan tan theta. Sec 90 derajat dikurangi theta sama dengan cosec theta. Cosec 90 derajat dikurangi theta sama dengan sec theta. Ya. Kita ambil kesimpulan. Jadi seperti ini kesimpulannya. Berarti ini ada 6 rumus. Jadi kalau sin berarti senilainya dengan cos. Cos senilai dengan sin. Ya. Tan senilai dengan cot. Cot senilai dengan tan. Sec senilai dengan cosec. Cosec senilai dengan sec. Gitu ya. Kita lihat contohnya.
Tentukan nilai yang sama dengan ini nomor 1 sampai nomor 6. Contoh soalnya, tentukanlah nilai yang sama dengan ini nomor 1 sampai 6 ya. Yang pertama sin 70 derajat, kita jawab 70 derajat itu sama dengan 90 derajat dikurangi berapa ya? Kalian ngitungnya 90 aja dikurangi 70 yaitu 20. Jadi sin 70 kita ubah menjadi sin 90 derajat dikurangi 20 derajat. Berarti di sini posisinya tetanya adalah 20 derajat. Tadi kan di rumusnya sin 90 derajat dikurangi theta sama dengan cos theta. Jadi kalau sin itu kan senilai dengan cos ya. Jadilah karena tetanya 20 derajat, jadi sin 90 derajat dikurangi 20 derajat sama dengan cos 20 derajat. Kemudian nomor 2 cos 55 derajat. 55 derajat itu 90 derajat dikurangi berapa ya? Kamu hitung aja 90 aja dikurangi 55 yaitu 35. Jadi kita ubah cos 55 derajat itu sama dengan cos 90 derajat dikurangi 35 derajat. Tetanya berarti 35 derajat. Senilai dengan sin kalau cos. Jadi cos 90 derajat dikurangi 35 derajat sama dengan sin 35 derajat. Kemudian yang ketiga tan 86. 86 itu 90 derajat dikurangi berapa ya? Oh, 90 derajat dikurangi 4. Karena 90 dikurangi 86 kan 4 ya. Jadi tetanya 4 ya. Jadi tan 90 derajat dikurangi 4 derajat senilai dengan cot 4 derajat. Jadi kalau tan senilai dengan cot. Kemudian cot 65 derajat. 65 derajat itu 90 derajat dikurangi berapa ya? Oh, 90 derajat dikurangi 25. Karena 90 dikurangi 65 adalah 25. Jadi cos 90 derajat dikurangi 25 derajat, ini tetanya 25 derajat, jadi senilai dengan tan 25 derajat. Kemudian sek 46 derajat. 46 derajat itu 90 derajat dikurangi berapa ya? Oh, 90 derajat dikurangi 44. Hitung aja 90 dikurangi 46 adalah 44. Jadi sek 46 derajat sama dengan sek 90 derajat dikurangi 44 derajat. Senilai dengan kosek 44 derajat ya. Senilai dengan kosek 44 derajat. Kemudian yang keenam, kosek 35 derajat. 35 derajat itu 90 derajat dikurangi berapa ya? Oh, dikurangi 55 karena kan 90 dikurangi 35 kan 55. Jadi kosek 90 derajat dikurangi 55 derajat sama dengan sek 55 derajat. Jadi kosek itu senilai dengan sekan. Jadi karena tetanya 55 berarti kan sek 55 derajat ya. Dibacanya mau kosekan boleh, kalau sek kan sekan gitu ya. Nah, ini adalah contoh mengenai rumus yang berdasarkan perbandingan dua sudut gitu ya. Ini berarti kan posisinya ada di kuadran ke-1. Kita lanjutkan berikutnya untuk nomor 2. Boleh dilihat di gambar sebelah kanan ini ada segitiga tadi ya dengan sudutnya theta di mana sisi tegaknya adalah Y, sisi datarnya X, sisi miringnya R ya. Jadi di sini posisinya sin theta adalah Y per R. Ya. Cos theta adalah X per R. Di sini kita bicaranya sin dengan cos aja. Jika sin sama dengan Y per R itu kan pembagian ya, Y dibagi R. Jadi boleh diubah jadi perkalian. Penyebutnya R, kita kalikan berarti kan kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi R kali sin theta. Jadilah R sin theta sama dengan Y. Atau boleh ditukar jadi Y sama dengan R sin theta sama aja. Kemudian untuk cosnya, cos theta X per R ini ya, X per R.
Ubah jadi perkalian berarti R-nya kalikan ke ruas kiri. Jadi R kali cos theta atau R cos theta sama dengan X. Jadi X-nya adalah atau tukar ya X sama dengan R cos theta. Jadi kita dapat nih X-nya sama X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Berdasarkan teorema Pitagoras yang sudah kalian pelajari pada waktu SD, SMP, di sini kita lihat di segitiganya, yaitu rumus Pitagoras itu menghitungnya adalah sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Atau mau tegak dulu boleh. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau boleh juga Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan R kuadrat. Sama aja ya. Di sini saya tulis X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah rumus Pitagorasnya ya. Nah, X-nya kita ganti dengan yang ini yang kita dapat tadi yaitu R cos theta. Jadi X-nya diganti dengan R cos theta, Y-nya diganti dengan R sin theta. Jadi kita kasih kurung ya. Karena di sini ada kuadrat. Jadi kurung di dalam kurungnya R cos theta lalu dikuadratkan. Ditambah R sin theta juga sama dikurungin, dikuadratkan. Nah, kalau dibuka kurungnya jadi masing-masing. Jadi R kuadrat kali cos kuadrat theta. Jangan lupa kuadratnya di trigonometrinya ya. Bukan cos theta kuadrat tapi cos kuadrat theta. Yang ini kalau dibuka berarti R kuadrat kali sin kuadrat theta. Nah, karena di sini di ruas kiri ini R kuadratnya ada 2, saya keluarkan sehingga penulisan R kuadratnya hanya 1. Dikalikan ya. Jadi R kuadrat kali dalam kurung cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Nah, karena ini adalah jadi perkalian R kuadrat kali cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta, R kuadratnya ini kita ubah jadi pembagian. Jadi yang di ruas kanan kan R kuadrat. Berarti kan cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan R kuadrat dibagi R kuadrat yang ini. Nah, R kuadrat dibagi R kuadrat itu ditulisnya R kuadrat per R kuadrat, nilainya adalah 1 kan. R kuadrat dibagi R kuadrat kan 1. Jadilah kita didapat rumus Pitagoras dalam trigonometri adalah cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Atau saya tulis di sini kesimpulannya ya. Atau boleh dibalik sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Ya. Jadi biasanya sih terkenalnya dengan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Kenapa? Karena biasanya kalau sin itu posisinya lebih dahulu daripada cos urutannya ya gitu. Tapi kalau terbalik juga nggak apa-apa. Oke, jadi dapat ini namanya rumus Pitagoras dalam trigonometri. Lanjut. Yang ketiga, tan theta, kita lihat di sini, tan theta Y per X. Kalau cot theta X per Y, ya. Tan theta Y per X, cot theta X per Y. Tan theta Y per X. Jika si Y ini kita dibagi R, maka X juga harus dibagi R. Jadi Y per R atau Y bagi R per X bagi R. Nah, kita tahu bahwa tadi Y per R itu adalah sin theta. Y per R sin theta, X per R cos theta. Nah, jadi kita ganti ya. Y per R-nya diganti dengan sin theta, X per R-nya diganti dengan cos theta. Maka kesimpulannya adalah bahwa tan theta ini senilai dengan sin theta per cos theta. Jadilah rumus bahwa tangan itu adalah sin per cos ya. Gitu. Kemudian kita kebalikannya untuk cot theta. Tadi cot theta arahnya adalah X per Y. Ingat sin theta Y per R, cos theta X per R ya. Kalau cot theta X per Y. Cot theta X per Y. Jika X-nya kita bagi R, Y juga dibagi R, jadilah X dibagi R per Y dibagi R. Nah, X per R itu adalah tadi cos theta. Nih, X per R adalah cos theta. Y per R adalah sin theta. Ya, jadilah didapat kesimpulan bahwa cot theta adalah sama dengan cos theta per sin theta. Jadi kebalikan emang karena kan tangan itu kebalikannya adalah kotangan. Kotangan kebalikannya tangan. Jadi kalau
tangen adalah sin per cos, kalau kotangen cos per sin gitu. Lanjut yang keempat. Dari teorema Pitagoras, tadi rumus Pitagoras trigonometrinya adalah bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Ini nama sudut theta bisa apa aja sih? Bisa alfa, bisa beta, bisa gamma, bisa delta, bisa huruf juga boleh. Misalnya sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1 gitu. Jadi nilainya 1 ya. Ruas kirinya yang ini ya. Ruas kanannya angka 1. Jika kedua ruas dibagi dengan cos kuadrat theta, maka penulisannya menjadi sin kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta. Jadi sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta dibagi dengan cos kuadrat theta, ditulis cos kuadrat theta per cos kuadrat theta. Angka 1 dibagi cos kuadrat theta jadi 1 per cos kuadrat theta. Nah, tadi kita tahu bahwa sin per cos itu adalah tan. Karena di sini ada kuadrat, berarti kita ganti bahwa sin kuadrat theta per cos kuadrat theta adalah tan kuadrat theta. Yang sebelahnya ditambah cos kuadrat theta per cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta dibagi cos kuadrat theta 1. Kemudian 1 per cos kuadrat theta kita ganti dengan sek kuadrat theta. Kenapa? Kalau dilihat dari segitiganya ini, kalau cos itu kan X per R, sisi datar per sisi miring. Kalau sek itu adalah sisi miring per sisi datar, R per X. Jadi kebalikan dari cos adalah sek kan, sek. Kebalikan sek adalah cos. Gitu. Kebalikan ya, bukan yang senilai, bukan. Bukan yang senilai, tapi kebalikan. Jadi 1 per cos kuadrat itu ya senilai ya, senilainya dengan sek kuadrat theta. Jadi sek itu kebalikan dari cos gitu. Jadilah didapat rumus tan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan sek kuadrat theta. Atau mau ditukar boleh 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan sek kuadrat theta, boleh seperti ini. Kemudian kalau tadi kita bagi dengan cos kuadrat theta, sekarang kita bagi dengan sin kuadratnya ya. Jika kedua ruas dibagi dengan sin kuadrat theta, maka penulisannya jadi gini, sin kuadrat theta dibagi sin kuadrat theta. Berarti kan sin kuadrat theta per sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta dibagi sin kuadrat theta. Jadi penulisannya cos kuadrat theta per sin kuadrat theta. Angka satunya berarti kalau dibagi berarti 1 per sin kuadrat theta. Nah ini sin kuadrat theta per sin kuadrat theta nilainya 1 kan dibagi ya. Kalau ini cos per sin itu jatuhnya tadi rumusnya adalah kotangen kot. Karena ada kuadrat berarti ditulis kot kuadrat theta. 1 per sin kuadrat theta itu adalah kosek kuadrat theta. Kenapa? Karena kan sin itu kebalikannya adalah kosek. Kenapa seperti itu? Misalnya pakai angka. Apa kebalikan angka 2? Adalah 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Karena angka 2 itu kan sama dengan 2 per 1. Kalau dibalik jadi 1 per 2. Misalnya angka apa kebalikan dari 5? Kebalikan dari 5 adalah 1 per 5. Kenapa? Karena 5 itu kan 5 per 1. Kalau dibalik jadi 1 per 5. Paham ya? Jadi 1 per sin kuadrat theta sama dengan kosek kuadrat theta. Kebalikannya. Atau mau ditukar penulisannya kot kuadrat theta ditambah 1 sama dengan kosek kuadrat theta. Ya. Jadi itu didapat rumusnya. Kita tarik kesimpulan yang pertama. Dari rumus Pitagoras dalam trigonometri, yaitu bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Theta ini bisa apa aja sih, bisa alfa, bisa beta, bisa gamma, atau angka misalnya sin kuadrat 50 derajat ditambah cos kuadrat 50 derajat ya sama dengan 1. Nah, apabila cosnya kita pindahkan ke ruas kanan, jadilah sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Kalau sinnya yang dipindahkan ke sebelah kanan, jadilah cos kuadrat theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Jadi rumus nih, dari rumus Pitagoras ada 3 rumus kita dapat. Kemudian yang kita dapat lagi adalah tadi ya, kesimpulannya rumus trigonometri yang senilainya ya, tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Cos theta sama dengan cos theta per sin theta. Kemudian 1 ditambah tangen kuadrat theta sama dengan sek kuadrat theta. 1 ditambah kot kuadrat theta sama dengan kosek kuadrat theta gitu ya.
Ini rumus kebalikan. Rumus kebalikan berarti kalau sin alfa sama dengan 1 per cosec alfa. Cos alfa sama dengan 1 per sec alfa. Tan alfa sama dengan 1 per cot alfa. Cot alfa sama dengan 1 per tan alfa. Sec alfa sama dengan 1 per cos alfa. Cosec alfa sama dengan 1 per sin alfa. Nah, sekarang kita ke contoh. Contoh nomor 1. Jadi contoh soalnya itu berupa pembuktian. Buktikanlah pada persamaan berikut ruas kiri sama dengan ruas kanan. Buktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi ruas kiri nilainya sama dengan ruas kanan. Gini. Bagaimana caranya? Kita uraikan salah satu ruas. Bisa ruas kiri yang diuraikan, bisa ruas kanan yang diuraikan. Tergantung dilihat dari soalnya mana yang tidak sederhana. Jadi yang tidak sederhana kita uraikan. Ini kita lihat yang ruas kiri tidak sederhana, yang ini kan sudah tidak bisa diubah lagi. Jadi yang ruas kiri belum sederhana. Kita uraikan yang ruas kiri. Oke ya. Caranya ini karena ada tanda kurung, kita buka aja kurungnya dikalikan ya. Cos alfa kali 1, cos alfa. Ya kan, 5 kali 1, 5. Ya kan, 6 kali 1, 6. Jadi cos alfa kali 1, cos alfa. Ini ditulis di sini. Kemudian cos alfa dikali min tan alfa berarti min. Ya ditulis aja min cos alfa tan alfa gitu. Min cos alfa tan alfa. Lalu dari sini kalian harus berpikir apalagi ya yang harus diubah, mana yang bisa diubah. Kita ubah tan. Kalau ini udah nggak bisa diubah, kalau yang cos alfa nggak bisa diubah. Kita ubahnya ini tan. Tan itu adalah sin per cos. Kita ganti dengan tan alfa sin alfa per cos alfa. Nah, cos alfa yang sebelah sini dengan cos alfa yang penyebut ini dibagi. Cos alfa dibagi cos alfa kan 1. 1 kali sin alfa kan sin alfa. Atau istilahnya boleh coret lah. Oh, habis dibagi habis ya. Cos alfa dibagi cos alfa habis. Tinggallah sin alfa. Udah selesai. Jadilah terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan, yaitu bahwa cos alfa kali 1 min tan alfa senilai dengan cos alfa dikurangi sin alfa. Ini contoh nomor 1. Lanjut nomor 2. Buktikan bahwa sin pangkat 4 alfa dikurangi sin kuadrat alfa sama dengan cos pangkat 4 alfa min cos kuadrat alfa. Mana yang mau diuraikan? Ini dua-duanya. Ruas kiri bisa diuraikan, ruas kanan juga bisa diuraikan. Saya ambil yang ruas kiri aja ya. Sebelumnya kita harus ingat ke rumus aljabar ini yang sudah dibahas tadi ya. A tambah B kuadrat, berarti kalau dibuka kurungnya A kuadrat ditambah 2 kali A kali B, jadi 2AB plus B kuadrat. Kalau dikurangi berarti A kuadrat 2 kali A kali min B berarti min 2AB. Min B dikuadratkan, min B kali min B adalah plus B kuadrat. Jadilah kalau pengurangan A kuadrat B2AB plus B kuadrat. Kok disuruh mengingat rumus ini? Nanti ada hubungannya dengan soal yang tadi. Kemudian ingat juga ke rumus ini, rumus Pythagoras yang tadi didapat. Ini ya, akan dipakai seperti itu. Oke, kita lihat ya, ini yang nomor 2 ya. Sin pangkat 4 alfa mau saya keluarkan pangkatnya boleh. Jadi penulisannya jadi sin kuadrat alfa kasih kurung, kemudian di luarnya ada kuadrat lagi. Mengapa seperti itu? Karena kuadrat yang di luar bisa dikalikan dengan kuadrat yang di dalam. Jadi kalau dibuka kurungnya jadilah sin pangkat 4 alfa gitu ya. Tapi ini harus dikasih tanda kurung. Terus sin kuadrat alfa kita ganti dengan rumus Pythagoras ini. Diganti dengan 1 min cos kuadrat alfa. Kita dipakainya alfa. Kalau ini kan pakai huruf A sudutnya ya. Jadi sin kuadrat alfa diganti dengan 1 min cos kuadrat alfa. Tuh diganti, dikasih kurung. Sudutnya alfa ya. Tapi jangan lupa kuadrat ini harus ikut karena di luar ada kuadrat. Ini juga sama diganti dengan 1 min cos kuadrat alfa. Kasih kurung juga ya karena ini kan dikurangi ya. Nah, sekarang kita buka kurungnya. Untuk yang nomor yang sebelah kiri bukan nomor, yang sebelah kiri ini ada kuadrat. Berarti membukanya ingat ke rumus yang ini. Rumus aljabar yaitu A min B kuadrat.
Jadi sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ya, karena ini dikurangi. Berarti di sini posisinya A-nya 1, B-nya adalah cos kuadrat alfa. Berarti 1 dikuadratkan adalah 1. Kemudian 2 kali 1 kali min cos kuadrat alfa. Gitu ngitungnya ya. Jadi 2 kali 1 kali cos kuadrat alfa. Tapi ada minnya. Kemudian min cos kuadrat alfa dikuadratkan. Saya kurungin dulu nih. Min cos kuadrat alfa kurung dikuadratkan. Kalau ini dibuka biasa aja, ini jadi min 1, ini min kali min jadi plus cos kuadrat alfa. Nah, sekarang ini si min cos kuadrat alfa yang ini tuh kalau dikuadratkan, gabung lagi nih pangkatnya. Kalikan ke dalam 2 kali 2, 4. Jadilah, kalau ini kan jadi 1 dikurangi 1 yang ini buang aja. Jadi 2 kali 1 kan 2. 2 cos kuadrat alfa, yang ini jadi min cos kuadrat alfa dikali min cos kuadrat alfa jadi plus cos pangkat 4 alfa. Ini dikurangi 1, ini salin lagi aja cos kuadrat alfa. Ini kebetulan ini satunya positif, ini negatif. Jadi coret aja, artinya 1 dikurangi 1 habis 0 ya. Kemudian ini yang cos pangkat 4 alfa saya pindahkan ke depan. Ini kan pangkat yang tertinggi ya, pindahkan ke depan. Kemudian cos kuadrat alfa saya pindahkan ke depan jadi ditambah cos kuadrat alfa. Yang ini min 2 cos kuadrat alfa plus min 2 cos kuadrat alfa dipindahkan ke belakang. Oke. Kemudian ini kan cos kuadrat alfanya 1. Ya kan, kalau yang sebelah sini kan min 2 cos kuadrat alfanya berarti ada 2, berarti kan 1 dikurangi 2, 1 dikurangi 2 itu adalah min 1, ya kan, jadi ditulisnya satunya nggak usah tulis, jadi min cos kuadrat alfa. Selesai, jadilah ruas kiri sama dengan ruas kanan, yaitu bahwa sin pangkat 4 alfa sama dengan sin kuadrat alfa. Sin pangkat 4 alfa dikurangi sin kuadrat alfa sama dengan cos pangkat 4 alfa dikurangi cos kuadrat alfa. Ini hasilnya. Jadi kalau menguraikan ruas kiri sih hasilnya harus didapat sehingga sama dengan yang ruas kanan. Kalau mau menguraikan ruas kanan hasilnya harus didapat seperti ruas kiri. Nah, ini adalah contoh nomor 2 ya. Lanjut contoh soal nomor 3. Buktikan bahwa sin kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa kali cos kuadrat beta sama dengan tan kuadrat alfa dikurangi tan kuadrat beta. Ini yang tidak sederhananya ruas kiri, jadi kita uraikan ruas kiri sehingga hasilnya harus didapat seperti ruas kanan. Sebelum dilanjutkan, saya mengingatkan dulu ke sini. Ingat untuk contoh pakai angka biasa. Cara penulisan bahwa cara penulisan 7 dikurangi 2/5 boleh penulisannya dipisah menjadi 7/5 dikurangi 2/5. Boleh ya. Kemudian kalau penulisan seperti ini 7/5 kali 6. Angka 7-nya boleh 7 kali 1. Kan 7 kali 1 7 ya. 7 kali 1/5 kali 6. Jadi kalau dipisah jadilah 7/5 kali 1/6. Seperti ini. Ini pakai angka dulu. Nanti ada yang seperti itu, oke? Nah, kita lihat. Kita menguraikan ruas kiri ya. Ini kita pisah boleh. Ini penyebutnya adalah cos kuadrat alfa kali cos kuadrat beta. Kita pisah yang ini ya. Sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa cos kuadrat beta. Seperti ini. Dikurangi sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa cos kuadrat beta. Seperti ini. Dipisah gitu loh. Kemudian ini saya kalikan 1, sin kuadrat alfa kali 1, bawahnya tetap sama. Ini berarti 1 kali sin kuadrat beta. Kok satunya di depan? Boleh aja sih, mau di belakang juga boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Kemudian karena maksudnya gini, ini kan posisinya sin kuadrat alfa. Sementara di bawah juga ada cos kuadrat alfa. Jadi kalau dipisah jadi gini. Sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa yang sebelahnya kali 1 per cos kuadrat beta gitu. Ya gini berarti 1 per cos kuadrat alfa kali sin kuadrat beta per cos kuadrat beta. Tujuannya mau dijadikan tan. Nah, berarti sin per cos itu kan tan karena ada kuadratnya, berarti sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa adalah tan kuadrat alfa. 1 per cos kuadrat beta, 1 per cos itu adalah senilai dengan sek.
Karena kan kebalikan cos adalah sek ya. Karena ada kuadratnya berarti sek kuadrat beta. Yang ini 1 per cos kuadrat alfa berarti sek kuadrat alfa. Ini berarti sin kuadrat beta per cos kuadrat beta adalah tan kuadrat beta. Oke, belum selesai ya. Kan harus sampai kayak gini. Yaitu tan kuadrat alfa dikurangi tan kuadrat beta. Kira-kira apa yang bisa diubah? Seknya, si seknya ini kita ubah. Tadi kan kita dapat rumusnya bahwa sek kuadrat alfa misalnya atau sek kuadrat beta sama dengan apa? Kita lihat. Ini rumus yang udah kita dapat tadi tuh nih, bahwa kita ganti bahwa sek kuadrat beta kita ganti dengan 1 ditambah tan kuadrat beta. Ini rumus tadi udah dibahas ya. Ini juga sama, yang sebelah ini dikurangi, ini kasih kurung aja. Ini diganti juga sama dengan 1 ditambah tan kuadrat alfa. Alfa ya. Kalau ini kan beta yang sebelah kanan, ini alfa. Oke, apa lagi? Kalikan ke dalam kurung. Ya, dibuka kurungnya. Jadi tan kuadrat alfa kali 1 adalah tan kuadrat alfa. Kemudian tan kuadrat alfa kali tan kuadrat beta berarti ditambah tan kuadrat alfa tan kuadrat beta. Gitu aja, jadi perkalian kan. Kemudian yang sebelahnya dibuka kurungnya berarti min kali 1 min kali, oh ini kita kalikan dulu dengan sebelah kanan dulu, jangan dulu dibuka ya, masih dikurung ya. Jadi tapi dikalikan dengan yang di luar sebelah kanan ini. Jadi 1 kali tan kuadrat beta adalah tan kuadrat beta ditambah tan kuadrat alfa kali tan kuadrat beta adalah tan kuadrat alfa kali tan kuadrat beta. Sekarang kita buka kurungnya nih yang sebelah sini, dibuka kurungnya ini kan tetap negatif. Kalau ini negatif kali positif jadi negatif. Dilihat di depan ada tan kuadrat alfa, tan kuadrat beta. Di belakang ada tan kuadrat alfa, tan kuadrat beta. Ini positif, ini negatif. Berarti coret aja, habis 0. Tinggallah sisanya adalah tan kuadrat alfa dikurangi tan kuadrat beta. Udah selesai. Tadi kan soalnya ini. Jadi terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan ya. Bahwa sin kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa cos kuadrat beta sama dengan nilainya tan kuadrat alfa dikurangi tan kuadrat beta ya. Berpikirnya agak mikir banget. Jadi maksudnya harus ingat rumus yang sudah kita dapatkan. Oke. Lanjut. Nomor 4. Buktikan bahwa dalam kurung sin A dikurangi cos A kurung tutup kuadrat sama dengan 1 dikurangi 2 sin A cos A. Di sini sudutnya adalah huruf. Boleh nggak apa-apa huruf ya. Kita uraikan yang ruas kiri ya. Uraikan ruas kiri. Jadi nanti harus didapat sampai menjadi ruas kanan. Nah, ini cara membukanya tadi, kayak tadi pakai rumus yang aljabar tadi. Jadi ini A-nya, ini B-nya. A min B kuadrat berarti A kuadrat B 2AB plus B kuadrat gitu loh. Jadi sin A dikuadratkan jadi sin kuadrat A. Kemudian 2 kali sin A kali min cos A jadi min 2 sin A cos A. Kemudian min cos A dikuadratkan min cos A kali min cos A adalah plus cos kuadrat A. Saya dekatkan cos kuadrat aja pindah ke depan. Min 2 sin A cos A-nya pindah ke belakang. Ini sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A ini adalah rumus Pitagoras, yaitu nilainya 1. Jadi diganti dengan 1. Jadilah 1 min 2 sin A cos A. Atau digeser nulisnya. Sama deh ya. Jadi terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Yaitu bahwa dalam kurung sin A min cos A kuadrat sama dengan 1 min 2 sin A cos A. Nomor 4. Nomor 5. Buktikan bahwa tan X kali sin X ditambah cos X sama dengan sek X. Kita uraikan yang ruas kiri. Ya, ini ruas kiri. Apa yang harus diubah? Kita ganti aja tannya. Tannya kita ganti dengan sin per cos ya. Sin per cos. Jadi sin X per cos X. Ini tannya. Kali sin X. Kemudian si cos X ini, karena di sini ada penyebut cos X, supaya yang si cos X ini punya penyebut, saya kalikan dengan cos X per cos X. Kan sama aja ya, cos X cos X per cos X itu kan 1 kali cos X kan tetap cos X gitu. Tujuannya ini sin X dikalikan sin X. Ke atas kalau ngalihin kan ke atas bukan ke bawah ya. Sin X kali sin X, sin kuadrat X per cos X. Yang ini juga
cos X kali cos X, cos kuadrat X per cos X. Nah, sekarang penulisan penyebut cos X boleh nulisnya satu kali aja, jadi digabung. Jadilah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per cos X gitu. Nah, ini rumus Pitagoras yang tadi ya, bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X adalah 1. Jadilah 1 per cos X. Nah, 1 per cos itu kan, cos itu kan kebalikan dari sec. Jadi 1 per cos X senilai dengan sec X. Jadilah terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Bahwa tan X kali sin X ditambah cos X sama dengan sec X ya. Sepertinya selesai. Coba kita klik selesai. Habis ya. Nah, itulah sampai situ dulu. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah materi pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika masih